Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta. Halo, apa kabar anak-anakku semua? Semoga sehat selalu, tetap semangat di rumah. Kali ini kita akan membahas tentang materi mengenal negara-negara ASEAN yang lebih dititikberatkan pada kondisi Indonesia. Kelas 2 semester 1 ini, mohon maaf, ini saya ganti dulu. Semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Baik, kita mulai. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengetahui keadaan kondisi alam, penduduk, dan sosial ekonomi negara Indonesia, yaitu sebagai negara anggota ASEAN. Kita mulai dengan kondisi alam. Kondisi alam negara Indonesia pada letak lintang yaitu 95 derajat BT sampai 141 BT dan 6 derajat LU sampai 11 derajat LS. Dan negara Indonesia merupakan daerah persilangan secara geografis, yaitu di antara benua Asia dan Australia dan Samudra Hindia Australia dengan Pasifik. Dan secara geologis, wilayah Indonesia merupakan daerah pertemuan antara lempeng Asia, Indo-Australia, dan lempeng dasar Samudra Pasifik. Ya, nah, secara letak, luas, dan batas, di mana Indonesia merupakan kawasan Asia Tenggara berbentuk kepulauan karena wilayahnya luas dan jumlah penduduknya besar. Nah, Indonesia memiliki posisi penting di Asia Tenggara, yaitu merupakan daerah yang disebut sebagai poros maritim. Nah, luas seluruh wilayah Indonesia adalah 5.176.900 km persegi, di mana dikatakan sebagai poros maritim, yaitu Indonesia memiliki posisi strategis baik dari segi politik maupun ekonomi internasional. Batas-batas untuk negara Indonesia yaitu sebelah utara, yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, Samudra Pasifik, dan Laut Cina Selatan. Sebelah timur yaitu Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan yaitu Australia dan Samudra Hindia. Sebelah barat yaitu Samudra Hindia. Nah, kemudian kondisi bentang alam wilayah Indonesia, di mana Indonesia merupakan daerah pertemuan dari 3 lempeng, maka negara Indonesia sangat variatif. Ada pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, peneplain, depresi, dan perairan. Wilayah Indonesia dapat digolongkan menjadi 3 bagian secara umum, yaitu Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Wilayah Indonesia bagian barat contohnya meliputi Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Pulau-pulau tersebut merupakan bagian dari benua Asia yang dulu datarannya yang merupakan dataran rendah tertutup air laut sampai dengan kedalaman 200 meter. Bagian ini disebut dengan dangkalan atau paparan. Nah, dulu pada zaman es yang terjadi antara 476.000 sampai 22.000 tahun yang lalu, seluruh wilayah Indonesia bagian barat merupakan satu daratan dengan benua Asia. Maka disebut dengan dangkalan Sunda. Sedangkan wilayah Indonesia bagian timur adalah Pulau Irian atau Papua, di mana Pulau Irian merupakan bagian dari dangkalan Sahul yang merupakan teras benua Australia. Nah, bukti yang menunjukkan hal tersebut adalah adanya persamaan flora dan fauna antara dangkalan Sunda dengan wilayah Asia dan dangkalan Sahul dengan wilayah Australia. Nah, wilayah Indonesia bagian tengah terdiri atas Pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Pulau tersebut merupakan pulau asli yang muncul dari dasar samudra antara dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Bagian dari pulau ini merupakan pulau gunung api yang masih aktif seperti contohnya Ternate, Ambon, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara. Kemudian dengan adanya 3 wilayah tersebut, maka Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya alam, baik bersifat hayati maupun non-hayati. Kemudian
kita menuju ke oh ya, lanjut lagi ke iklim. Secara umum wilayah Indonesia memiliki 3 iklim, yaitu iklim musim atau muson, monsun, kemudian ada iklim tropis dan iklim laut. Iklim musim, muson, monsun sama dipengaruhi oleh angin muson yang bertiup dari Asia menuju Australia yang disebut sebagai muson barat, di mana wilayah Indonesia menjadi penghujan, sedangkan muson timur bertiup dari Australia menuju Asia. Kemudian Indonesia menjadi musim kemarau secara 6 bulan bergantian. Kemudian wilayah Indonesia juga beriklim laut karena merupakan negara kepulauan, sehingga banyak memperoleh pengaruh angin laut mendatangkan banyak hujan. Dan Indonesia beriklim tropis karena terletak pada 23,5 derajat LU sampai 23,5 derajat LS, atau wilayah Indonesia juga dilalui garis khatulistiwa, sehingga wilayah yang terletak di daerah tropis udaranya panas. Kemudian keadaan penduduk, jumlah penduduk tahun 2018 secara data Dukcapil pada triwulan kedua tahun 2018 mencapai 263,9 juta jiwa. Dan sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, disusul Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Nah, kemudian penduduk Indonesia terdiri dari atas berbagai suku bangsa dan keturunan. Nah, contohnya ada 250 suku bangsa. Suku bangsa yang paling besar ya Jawa 45%, Sunda 14%, dan Madura 8%, dan Batak 7%. Kemudian perekonomian, ekspor utama Indonesia mengandalkan sektor minyak dan gas. Kemudian ada hasil seperti hutan, contohnya kayu, rotan, karet. Kemudian ada tekstil, hasil pertanian, beras, perikanannya untuk udang. Impor utamanya berupa perkakas industri, farmasi, dan kimia. Kemudian ada barang-barang elektronik dan otomotif. Itu. Mata pencarian penduduk Indonesia sangat beragam. Ada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, perdagangan, dan jasa. Kemudian lebih kurang 70% mata pencarian penduduk Indonesia adalah dalam bidang pertanian. Nah, itu berarti mayoritas masyarakat Indonesia berada pada sektor agraris atau sebagai petani. Kemudian sumber daya alamnya contohnya adalah minyak bumi, berada di Pulau Sumatera yaitu Aceh, Riau, Muara Enim. Kemudian di Jawa ada Cepu, Surabaya, batu bara secara keseluruhan Pulau Kalimantan. Kemudian timah dihasilkan di Bangka, Belitung, Singkep, Riau daratan. Biji emas ada di Papua, biji besi di Cilacap, Lampung, dan Derawan. Dan kemudian intan yaitu di Martapura atau Kalimantan Selatan. Kemudian ada kerjasama. Kerjasama contohnya kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral yaitu kerjasama dengan satu negara lain. Contoh diibaratkan pada sektor ekonomi, ekspor ataupun impor. Seperti Indonesia mengekspor hasil hutan, kayu, bahan-bahan tambang ke Jepang, sementara Jepang ekspornya atau Indonesia mengimpor dari Jepang yaitu elektronik dan otomotif. Itu. Kemudian kerjasama regional yaitu kerjasama dalam satu kawasan dengan negara lain dalam suatu wadah organisasi seperti ASEAN dan APEC. Kerjasama Indonesia dalam ASEAN meliputi berbagai bidang sesuai latar belakang. Contohnya pada membentuk organisasi ASEAN seperti ekonomi, budaya, pertahanan, dan
sosial. Contohnya kerjasama di bidang ekonomi, misalnya kerjasama ketahanan pangan. Itu terjalin pada AIFS, yaitu AIFS dibentuk karena adanya masalah pangan di negara-negara anggota ASEAN. Kemudian ada kerjasama bidang industri seperti AIP. Kemudian ada juga AICO. Kemudian ada juga kerjasama sektor usaha kecil dan menengah seperti UKM, yaitu UKM ASEAN. Contoh-contoh kerjasama regionalnya seperti tadi yang saya sebut. Kemudian juga ada kerjasama bidang politik dan keamanan seperti ZOPFAN, yaitu mencegah adanya campur tangan. Pembentukan ZOPFAN dimaksud untuk mencegah adanya campur tangan pihak luar. Itu. Kemudian contoh kerjasama lain yaitu kerjasama multilateral, kerjasama antara Indonesia dan berbagai negara dilakukan dengan organisasi internasional yang terdiri atas beberapa negara. Contohnya yaitu selain di kawasan regional ada juga kerjasama dalam organisasi-organisasi lain seperti OPEC, Gerakan Non-Blok atau GNB dan PBB. Begitu, terima kasih. Semoga bermanfaat materi yang singkat. Tetap sehat, tetap semangat di rumah. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.